Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya dan pada kesempatan kali ini saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama, teman-teman. Ternyata, teman-teman, UNJ ikut serta dalam penuduhan ijazah Pak Jokowi ini. Di mana si Tipa bilang dia menemukan barang bukti lain ijazah asli tahun 85 dari UGM. Kata si Tipa, profesor dari UNJ mempermasalahkan tentang materainya. Aduh. Materai lagi teman-teman. Ini UNJ mau ngapain ikut-ikutan, nanti nyesel yang ada. Sayang sama nama yang udah besar, udah terpandang akan rusak gara-gara ikut-ikutan teman-teman. Dan kenapa Roy Suryo terus-terusan pra-peradilan sampai jilid 4 sekarang? Yang seharusnya pokok perkara dan pembuktian harusnya sudah dilaksanakan, karena ini jadi diundur-undur terus teman-teman. Ternyata Roy Suryo memanfaatkan momen ini untuk diundang TV-TV untuk mengambil keuntungan bayaran dari TV teman-teman. Kita tahu sendiri bahwa dia gagal mendapatkan ganti rugi senilai 206 juta itu. Aduh, saya kasihan sama Roy Suryo ini. Dia sudah capek sekali, teman-teman. Dia sudah capek menjalani kasus ini. Ya suruh siapa menuduh ijazah Pak Jokowi yang mereka belum tahu keasliannya. Padahal mereka sendiri sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya kalau mencari duit gak ginilah caranya. Jadi diri sendiri yang kena dampaknya. Oke teman-teman, sebelum ke cuplikannya saya meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah agar saya makin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, komen yang baik-baik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cuplikannya. Saya sudah menemukan barang bukti lagi, yaitu ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM tahun 1985. Asli. Asli, sangat indah ijazahnya. Dan ada satu artefak yang beda dengan artefak yang diakui sebagai ijazahnya Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi. Apa itu? Gampang sekali. Profesor Ci dari UNJ menyatakan soal materai. Jadi Prof. Ci mengatakan bahwa menurut undang-undang di tahun 1985, materai yang digunakan untuk sarjana itu adalah materai berwarna merah dengan nominal Rp500. Oke. Nah, ijazah yang saya temukan, ijazah asli itu cocok dengan undang-undang. Materainya merah, nominalnya Rp500. Tapi pada ijazah Joko Widodo yang diposting oleh Dian Sandi, materainya hijau, nominalnya Rp100. Nah, seandainya sidang itu terjadi, saya akan tanya sama Prof. Ova Emilia, Rektor. Prof, Anda berani mengatakan ijazah dengan materai merah ini palsu? Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Sebab kita harus memilih mana yang asli. Ijazah sarjana. Aduh, nggak usah mempertanyakan itu kepada rektor UGM, nanti malu sendiri, malu sendiri. Tahun 1985 berlaku 2 materai. Januari sampai Agustus 1985 berlaku materai Rp100 dan berwarna hijau. September 1985 ke belakang berlaku materai Rp500 dan berwarna merah. Dua-duanya benar dan asli. Karena UGM tahun 1985 ada wisuda 4 kali, teman-teman. Dan ini sudah sering dibahas oleh kuasa hukum Pak Jokowi, bahwa pada tahun 85 ada 2 materai yang digunakan, ada merah dan hijau. Dua-duanya sah dan asli. Aduh, katanya orang berpendidikan tinggi kok nggak tahu soal gini-ginian. Malu-maluin teman-teman. Dia malah mau bertanya kepada rektornya lagi. Opa Emilia, nggak usah, nanti malu sendiri, nggak usah. Kalau gini aja nggak tahu ya. Aduh, benar sih Tipa. Bikin malu Roy Suryo kan nggak banyak. Gimana memenang ya? Gimana mau menang lawan Pak Jokowi itu? Pak Jokowi ijazahnya asli, orang baik, orang kelakuan dia itu kan sulit teman-teman, sulit.
Nah, yang bermaterai hijau dengan ijazah sarjana Merah. materai merah, itu mana yang asli, mana yang palsu? Saya akan tanya dulu soal ijazah yang dengan materai merah. Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Di bawah sumpah Al-Quran. Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Iya. Kan saya katakan begitu. Si praktik keempat pencekalan. Apa aja yang Om Roy Ya nanti rasakan aja selama ini? ya, gitu. Karena kan sampai sekarang kan saya masih dicekal. Padahal kan itu sudah nggak sesuai lagi lah gitu dengan apa yang ada. Namanya wajib lapor, saya alhamdulillah 30 kali sudah wajib lapor. Kemudian juga sekarang juga saya masih wajib lapor di kejaksaan. Jadi aturannya mana untuk kemudian saya harus tetap dicekal itu. Apalagi ini sudah mau masuk ke persidangan. Jadi artinya apa ya, tindakan-tindakan yang melebihi hak asasi manusia itu harus dikoreksi dan harus dipertanyakan ya. Jadi supaya tidak kemudian nanti ini menjadi hak itu dilakukan ke semua orang. Tuh, saya melakukan pra-peradilan itu bukan hanya bermanfaat saya insya Allah, tapi untuk masyarakat. Yang jelas seperti kasus penangkapan, penahanan dan juga kemudian penggeledahan. Ya kan alhamdulillahnya itu saya sudah melakukan pra-per dan itu dikabulkan. Ya itu tidak sah. Itu kan nanti kepolisian atau nanti aparat yang lain itu kan pasti akan berusaha sangat hati-hati di dalam melakukan penahanan, penangkapan untuk yang lain ya. Kalau itu misal teroris, kalau itu misal penjahat yang besar gitu, ya apa-apa. Tapi kalau hanya untuk kasus seperti saya, hanya kasus fitnah dan pencemaran nama baik, kok penangkapannya kayak gitu, penahanannya kayak. Tapi mungkin kerugian apa yang Om Roy alami selama pencekalan? Oh iyalah, ya jelas lah. Saya terus terang, sebenarnya ada rencana waktu itu mau melakukan ibadah. Nah, itu kemudian tidak jadi. Kemudian saya juga sebenarnya ada satu undangan ke salah satu negara tetangga ya, gitu, untuk melakukan pembicara di sana. Dan juga saya sebenarnya ada juga. Aduh, kayaknya ini bohong semua teman-teman. Masyarakat dan rakyat mana yang mendapatkan manfaat dari peradilan Roy Suryo? Apakah kalian salah satunya yang mendapatkan manfaat dari peradilan Roy Suryo ini? Mendapatkan nggak? Ngerasain nggak? Enggak, manfaatnya apa buat rakyat, buat masyarakat, manfaatnya apa peradilan Roy Suryo ini, teman-teman? Lihat aja, muka capek, teman-teman. Ya, mau gimana juga, sidang tiap hari urus-urus sana sini pakai duit yang nggak sedikit, walaupun katanya gratis ya, tetap aja tuh pengacara mesti makan, minum, fotokopi, ngeprint, jasa ngetik dan lain-lain. Semua butuh duit yang nggak sedikit. Ya, walau masih senyum-senyum, tapi dalam pikiran Roy Suryo ini udah kacau balau dia, teman-teman. Dia udah memikirkan nanti kehidupan di penjara mau kayak gimana lagi. Capek. Rencana untuk melakukan research babak kedua ke Australia. Dan tidak bisa dilakukan. Ya gitu. Padahal di Australia kan waktu itu saya baru ke kota Sydney. Ya, teman-teman di Melbourne itu udah nunggu-nunggu dan mereka udah mengirimkan ya fasilitas lah gitu. Banyak fasilitas maksudnya saya datang sendiri ya. Tapi di sana kamu nginap di sini aja Mas gini. Nah, itu kan rugi besar saya. Ya, tidak besar padahal akan ada banyak data yang insya Allah itu berguna untuk negara ini. Iya, data itu. Karena apa? Karena kita akan bisa membongkar orang yang melakukan penipuan terhadap sekolahnya. Dan orang itu sekarang sedang menjabat. Tapi ada nominal, mungkin berapa perkiraan nominal? Kan kita belum bicara soal kerugian keuangan. Sorry, aku udah cepet ya. Oke, gitu. Jadi siap. tunggu saja anunya ya. Oke, gitu ya. makasih Om Roy. Mas Roy ini sebetulnya menganggap negara ini bukan negara hukum, tapi negara talk show. Karena apa? Kita bisa sama-sama melihat waktu beliau ditersangkakan, ya berstatus tersangka oleh Polda Metro Jaya, ya. Kemudian pengadilan sudah mulai berjalan dan lain-lain. Beliau ini terlihat sekali, ya. Kalau memang harus mengulur waktu untuk tetap tampil di talk show, kenapa tidak mengulur waktu aja? Tapi menarik tuh Bro Uki yang masalah talk show nih. Soalnya Risman beberapa waktu yang lalu juga bilang pendapatan Mas Roy itu dari talk show sehari 2 jutaan tuh. Oh, sangat mungkin. Iya. Sangat mungkin. Maksudnya pendapatan sehari gimana ya Bro Sigit? Karena talk show datang ke talk show di televisi, di Oh, beneran talk show dalam konteks yang benar. Iya, dan itu sangat mungkin. Jadi begini, kalau kita tampil di sebuah televisi swasta, ya. Oh, dapat honorium gitu ya? Iya, ini honorium gitu ya. teman-teman sudut pandang saya kasih tauin ya.
Saya pernah juga bolak-balik TV swasta, TV pemerintah, ya. Kalau kita tampil sebagai narasumber, itu ada dua tipologinya. Ya. Narasumber untuk segmen berita, Ya. atau narasumber untuk acara diskusi. Diskusi. Nah, kalau untuk segmen berita, umumnya itu 750 ribu, ya, per sekali datang. Umumnya itu 2 sesi. Ya. 2 sesi itu berarti sesi 1 potong iklan, kemudian terus sesi 2. Nah, ini umumnya antara 15 sampai 20 menit. Oke. Itu 750 ribu, ya. Akan tetapi kalau tipologi kedua, ini durasinya agak panjang nih. Antara 1 jam sampai 1,5 jam. Ini honornya itu antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta. Ya. Ya, Nah, ya. bayangkan menjadi seorang Roy Suryo, ya. Seseorang yang ingin menjadikan, ya, menurut pendapat pribadi saya, ingin menjadikan Indonesia sebagai negara talk show ini, ya. Dalam sehari dia bisa tampil di banyak sekali talk show, ya, dengan persiapan-persiapannya. Di kesempatan sebelumnya di sudut pandang saya pernah mengatakan bahwa Mas Roy ini true performer, ya. Ya. Dan ternyata memang menurut saya dia ingin atau dia menganggap Indonesia adalah negara talk show. Makanya ketika di talk show itu niat sekali. Selalu ada kaosnya untuk dipamerkan. Ya. Modal lah ya. Modal. Ya. Ya, selalu ada props-propsnya. Atau misalnya print out gambar sesuatu untuk Ya, kemudian ya. dieksibisikan. Bawa ya. wayang gitu ya. Kadang pernah yang membuat saya terkejut, itu beliau membawa wayang. Iya. Ya, saat itu ada saya di situ di iNews waktu itu. Dia membawa wayang. Iya. Ya. Dan Propnya keren lah. keren sekali. Ada tatrikal gitu ya. Sangat teatrikal. Dan ketika kita berbicara soal talk show, Mas Roy ini betul-betul rajin, ya, betul-betul memukau mata, betul-betul menghibur, Ya. betul-betul menjadikan diskusi politik atau diskusi hukum ini menjadi diskusi-diskusi yang enak untuk diikuti alurnya. Memang beliau itu performer. Menghibur lah. Iya, sangat menghibur sekali, ya. Tapi kalau kita Nah, teman-teman, ada yang komen seperti ini. Kalau cuma masalah talk show, terus anehnya kenapa pihak pendukung Pak Jokowi tidak langsung aja meminta Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya. Kalau ijazah asli keluar, mungkin talk show-nya Roy Suryo berhenti. Atau mungkin justru pihak Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi juga menikmatinya. Jadi begini teman-teman, kalau yang dituduh ijazah palsu itu Anda, bisa saja langsung ditunjukkan untuk klarifikasi. Sedangkan Pak Jokowi itu adalah presiden ke-7 dan dituduhan yang dialamatkan pada beliau itu syarat akan kepentingan politik, teman-teman. Buktinya ketika gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya sudah ditunjukkan ijazah aslinya, tapi tetap saja kan mereka masih menggiring opini sana sini. Dari dulu sampai sekarang minta ditunjukkan dan sudah ditunjukkan lewat gelar perkara yang ditengahi oleh Polri. Apakah selesai? Lihat realitanya. Terus yang dicari apa? Yang dicari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu apa? Ijazah asli Pak Jokowi sudah diperlihatkan. Dia masih menggiring opini sana sini, dan ini gak langsung selesai. Bahkan Roy Suryo pernah mengatakan bahwa jika ijazah Pak Jokowi diperlihatkan dan itu memang benar-benar asli, clear ini masalah. Dan itu sudah diperlihatkan, saya yakin 1000% ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan bahwa dan kuasa hukum Egy Sujana pun dia bilang bahwa ijazahnya itu asli. Sampai dia sekarang keluar dari kubunya Roy Suryo, dan karena apa? Karena dia melihat ijazah Pak Jokowi asli pas ditunjukkan di gelar perkara. Kuasa hukum Egy Sujana keluar dan dia sadar bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, berarti itu udah fix, udah clear ijazah Pak Jokowi asli pas ditunjukkan. Sekarang Roy Suryo malah menggiring opini sana sini. Ini masalahnya jadi merembet kemana-mana. Nah, yang saya tanya, yang dicari oleh Roy Suryo itu apa sekarang? Gitu teman-teman. bicara soal proses hukum, penegakan hukum yang merupakan bagian dari konsekuensi yang dia lakukan ketika dia sedang talk show itu, Iya. ya. Beliau mendadak masuk angin.
ya, menghindari pokok perkara. Ya. Ya, tapi ketika menghindari pokok perkara dengan melakukan pra peradilan ini, beliau mendapatkan banyak sekali waktu untuk kemudian ikut talk show terus. Ikut talk show, Dia menikmati itu jangan-jangan. ikut Iya, podcast, ya. Masih dibayar berarti. Ya, betul. Dan saya masih ingat ketika Mas Roy itu masih berstatus tersangka ya, dan kasusnya ini belum masuk ke P21 terus ke pengadilan. Beliau ini kan rajin banget ini untuk sebulan sekali wajib lapor. Ya. Ya, menurut saya sekali lagi ini bukan soal hukum, tapi ini soal supaya beliau nggak ditahan. Kenapa? Itu penting karena talk show. Ya. Kalau beliau nggak ditahan, beliau bisa ikut talk show yang beliau inginkan itu, yang sehari bisa sekian kali. Ya. Nah inilah dia, saya katakan bahwa menurut saya Mas Roy ini melihat Indonesia itu bukan negara hukum, melainkan negara talk show.